Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Anda yang ada di rumah-rumah, kita akan sama-sama pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur hanya bagimu, di pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua, termasuk hamba-Mu, untuk menyampaikan firman Tuhan, agar firman pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dan iman kami terus diteguhkan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Selamat Paskah. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi kita semua karena Yesus sudah bangkit. Makanya judul yang saya ingin sampaikan hari ini, judul firman Tuhan hari ini adalah Yesus bangkit, percayalah. Di dalam Filipi 3 ayat ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu yang menjadi ayat pagi hari ini. Berbicara tentang Paskah, bahasa Ibraninya Pesach atau bahasa Yunani Paskah, yang artinya melewati atau yang lewat. Paskah sangat penting bagi bangsa Israel dan bagi kita umat Tuhan saat ini. Bagi bangsa Israel, Paskah menunjukkan bagaimana perbuatan Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bagi kita saat ini, Paskah adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, kuasa maut. Ini merupakan peristiwa yang paling menentukan, ya saudara, sangat menentukan hidup kita. Karena jika Paskah tidak terjadi, maka sia-sialah kepercayaan iman kita. Sehingga kelahiran Kristus, Natal menjadi sia-sia, bahkan doa-doa kita selama ini juga menjadi sia-sia. Kita berdoa kepada Tuhan yang mati. Oleh karena itu, jika Kristus tidak bangkit, maka Ia sama halnya dengan para nabi-nabi yang lain atau orang-orang biasa yang telah meninggal, telah gugur, dan juga tidak bisa memimpin kita kepada keselamatan yang kekal. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi ayat 10 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, Paskah sendiri pada zaman itu, Yesus merupakan menjadi berita yang mengagetkan bagi murid-muridnya pada saat itu. Karena peristiwa yang nyata ini belum pernah mereka alami. Nah, yang mereka alami selama ini hanya tentang penyaliban Yesus, kemudian kematiannya, lalu dikuburkan pada hari Jumat menjelang Sabat itu. Itu yang mereka tahu. Tentang kebangkitan mereka tidak tahu, belum pernah tahu. Memang murid-murid Tuhan Yesus memiliki sifat yang berbeda-beda. Dari sifat yang berbeda-beda ini ada salah satu yang paling menonjol, yaitu Thomas, yang mempunyai sifat yang keras, gampang percaya tapi gampang juga tidak percaya, dan juga dia adalah orang yang emosional, mengandalkan kemampuan manusia, mudah putus asa. Dan hal itu juga ada di dalam setiap pada zaman orang percaya pada saat ini, seperti sifat seperti Thomas itu. Ia tidak begitu saja gampang percaya akan kebangkitan Yesus jika tidak didukung dengan fakta atau bukti nyata. Padahal kebangkitan atau penampakan diri Yesus kepadanya sudah sampai 3 kali.
Hal ini terjadi karena Thomas tidak percaya akan pemberitaan teman-temannya. Bahkan Thomas meminta bukti kesaksian dari teman-temannya yang sudah melihat Yesus bangkit, di mana mereka lihat itu masing-masing memang merasa yakin, tetapi Thomas sendiri tidak. Untuk itu Yesus sendiri yang datang kepada dia dan berbicara langsung kepada Thomas. Di dalam Yohanes 20 ayat 27 dikatakan, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas ini termasuk yang paling aneh, lain dari yang lain, tetapi Tuhan punya perhatian khusus kepada dia, karena Tuhan akan pakai dia secara luar biasa. Jadi Thomas sudah berada pada saat itu dia sedang berada dalam ketidakpercayaan. Imannya sama sekali tidak ada. Tapi sekarang dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu, dengar langsung dari Tuhan Yesus berbicara dengan dia. Jadi Kristus yang bangkit kepada mereka pada saat itu merupakan penampakan yang meyakinkan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, saudara, di dalam ayat 28 tadi tentang iman kepada Kristus, pengakuan Thomas ini nyata dalam seluruh aspek kehidupannya sehingga dia mati ya. Dia luar biasa, Tuhan pakai walaupun tidak percaya, begitu dia percaya Tuhan pakai dia secara luar biasa. Nah, ayat 29 ya, saudara, menunjukkan bahwa Yesus yang mereka percaya yang sudah bangkit itu bukan lagi kata orang, tetapi itu merupakan mereka jadi saksi bahwa mereka melihat langsung bahwa Yesus itu sudah bangkit. Oleh sebab itu, di dalam kebangkitan ini, semua murid-muridnya dipakai Tuhan luar biasa, karena Yesus sudah janjikan dia akan mati dan dia bangkit, dia akan sebelum dia naik ke surga, dia akan kirimkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya dipakai secara luar biasa setelah Yesus naik ke surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan Paulus sungguh menyampaikan hal ini kepada kita, meyakinkan kita bahwa Yesus itu benar-benar dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Nah, itulah yang menjadi iman kita. Karena sebagaimana kita tahu bahwa Paulus telah mengenal dia, Yesus, secara mendalam. Bukan hanya sekedar tahu sejarahnya atau tahu firman-Nya, melainkan dia juga mengenal dalam arti mengalami Yesus dalam kehidupan dan pelayanannya. Demikian juga kuasa kebangkitannya benar-benar dialami oleh Kristus, dialami oleh Paulus tentang Kristus Yesus ini. Dan untuk itu Paulus bersedia bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Jadi bukan hanya mengalami kuasa kebangkitannya, tapi juga bersekutu di dalam penderitaannya, sehingga dia bersedia menderita karena melakukan firman Kristus, bersedia menderita karena nama Yesus yang dia beritakan, bahkan menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Kita saat ini juga harus memiliki iman seperti Paulus. Bukan hanya percaya, tapi kita benar-benar yakin bahwa kita harus hidup di dalam dia, tinggal di dalam dia, karena dia ada dalam kita, kita di dalam dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, di dalam Filipi 3 tadi sudah jelas ya, yang dia kehendaki untuk mengenal dia oleh kuasa kebangkitannya dan persoalan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itu Paulus punya statement, sehingga kita harus juga demikian. Oleh sebab itu, saudara, mengenai kuasa kebangkitan Kristus dan persekutuan dalam penderitaannya, kita harus wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kuasa kebangkitan itu ada dalam saudara dan saya, di mana hari ini kita merayakan kebangkitannya. Kita harus bangkit, diperhadapkan dengan masalah-masalah yang kita alami saat ini, virus corona dan lain-lain. Tapi kita yakin ada Kristus yang sudah bangkit dalam hidup kita, sehingga kita harus bangkit. Kebangkitan kita seperti apa, saudara? Yaitu kita harus berubah. Karena dia dalam kita, ada terang dalam hidup kita harus berubah. Mumpung ada di rumah sekarang ini, tidak bisa kemana-mana,
Bangunlah mesbah keluarga. Buatlah setiap anggota keluarga, mulai suami, istri, anak-anak, supaya hidup rukun, saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendoakan, saling mendukung, saling terbuka satu dengan yang lain, sehingga membuat keluarga menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Keluarga-keluarga Kristen yang berkenan kepada Tuhan akan menjadi suatu umat yang berkenan kepada Dia, karena kedatangannya sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah bagi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Begitu singkat, tetapi kami percaya ada makna yang bisa kita ambil, yaitu kita harus hidup lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu, dan buat mesbah dalam hidup keluarga masing-masing, agar kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami setiap saat, setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.